Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan tahap proses pergantian desain gapura. Ini mulai dari pengecatan dasar putih dengan Pak Daniel. Penjemputan gapura baru untuk menyambut hari HUT yang ke-77. Proses tahapan pewarnaan. Ini kita pakai lakban untuk sebagai pembatas warna. Setelah selesai pemblokan putih itu, kiri kanannya tiangnya sudah dikasih lakban, baru tindakan selanjutnya. Teknik pewarnaan antara blok itu dikasih pembatas lakban itu jadi rapih dan simpel, pengerjaan lebih cepat dibanding kalau tanpa kasih lakban. Pewarnaan kedua tadi hanya dikasih lakban putih, pembatas itu nanti dikasih pewarna beragam. Ini dikerjakan dengan Pak Daniel, bersama Pak Daniel. Ini tahapannya. Pengecatan ini di depan banyak lalu lintasnya, lalu lalangnya kendaraan tanpa menjadi hambatan untuk berkarya. Dengan semangat Pak Daniel mewarnai antara blok-blok yang sudah saya kasih batas lakban. Jadi dia simple, siapapun bisa menuangkan warnanya di blok-blok itu, jadi tidak keluar jalur dari kotaknya. Itu satu terobosan juga atau teknik yang untuk mewarnai. Ini hasilnya sekitar baru 60%. Nanti di atasnya saya kasih lagi ide yang selanjutnya. Ini hanya berdua dengan Pak Daniel mengerjakannya. Ini tahap kedua. Nanti selanjutnya bisa di pagar dan di atas bloknya. Kering itu baru dibuka, lakbannya dikelupas bersama wakil RT dan Pak RT juga hari ini. Jadi kesannya lebih rapih. Teknik yang simple ini. Baru nanti pewarnaan selanjutnya di atas di blok itu. Yang lebih simple dan lebih terlihat cerah. Sudah selesai dicabut lakbannya, nanti tinggal ngeblok atas sambil proses mencicil bertahap. Disaksikan oleh Pak RT. Pewarnaan gapura ini sebelumnya juga dikerjakan dengan bersama Pak Ardiansa dengan tim yang lainnya. Hari ini juga kita tetap tim khusus juga atau tim yang biasa juga untuk saling membantu pengerjaan gapura ini. Hari ini ngeblok untuk atas kita punya teknik blok merah. Ini sudah mewarnai bawah kiri kanan tiang itu. Biasa pengalaman nyogok mangga nih. Pemblokan di atas ini hari ini dibantu dengan Pak mantan RT dan juga Pak Daniel tetap. Nanti pintu yang di kiri kanan ini akan saya rencanakan sesuatu desain. Ini cukup sudah kusam juga nih pintunya. Nanti ada tindakan selanjutnya dia bertahap untuk penyelesaiannya. Setelah selesai pewarnaan blok kiri kanan dan atas merah ini, baru pada saat malam bisa memasang umbul-umbul untuk menghias di bawah blok merah itu dan sambil mencari posisi. Ini dengan tim biasa, tim semangat dari sejak bertahap. Entah ini tidak salah sudah 4 kali itu untuk pemasangan penghias gapura ini.
Nah, dan beruntung sekali saya ada gapura ini dibuat, dan sambil tempat menuangkan ide-ide apa yang akan saya tuangkan di sini, tempat berekspresi juga, dan jadi bisa saya manfaatkan dengan baik pertahapan-tahapan ide yang akan dicetuskan di sini sesuai mungkin momennya. Nah, ini sudah jadi selesai, tinggal menghias selanjutnya. Akan saya tuangkan apa di atas merah ini. Nah, ini saya coba lempar dengan cat tembok. Ini semua pewarna dengan cat tembok. Nah, ini saya lempar dengan kertas dan dikasih batu. Mau kesan-kesan splashnya gitu ya, muncratnya itu mungkin kurang terlalu besar itunya. Tahap demi tahap saya lempar itu dari kejauhan. Ingin menuangkan sesuatu ide, nanti akan dituangkan di tahap-tahap selanjutnya. Ini baru sebagian dasarnya. Berapa kali saya bolak-balik untuk melempar catnya itu. Ada kesan netas itu lebih bagus, dia malah lebih terlihat ini. Nah, ini udah tampilannya sekedarnya. Sambil tahapan selanjutnya untuk digarap yang berikutnya. Nah, ini dengan susu payet, terkadang ada yang menempel juga, dulu tidak turun itunya, kertasnya nempel di atas. Ini hasilnya yang sudah saya lempar dengan ke kertas gitu, ke gulungan kertas. Dan tahap selanjutnya saya buat tulisan barumer. Nah, jadi sini saya langsung ke tahap selanjutnya, akan menuliskan merdeka dengan menggunakan bambu yang didorong dengan roll itu dengan cat tembok. Penulisan merdeka ini saya nggak haruskan wujudkan dengan rapi. Jadi kalau kesan rapi itu kurang bagus menurut saya sih, karena kealamian itu yang akan saya cari. Jadi hasil efek-efek dari per hurufnya itu lebih alami gitu kan. Kalau alami itu lebih bagus dah dalam pengerjaan untuk di masa saat dulu kan dia penulisan dengan spontan gitu. Ini saya dorong dengan bambu ini. Sebenarnya agak sulit juga sih, ini tantangan saya pertama nih dalam penulisan huruf di media luas dan tinggi ini, memakai bambu. Nah, saya mencari efek-efeknya itu tuh, yang bercak-bercak per hurufnya itu yang saya akan dapatkan itu. Jadi sebuah tantangan juga lah, dan ada tetesan-tetesan per hurufnya itu yang saya akan cari sebenarnya. Agak sulit juga sebenarnya sih, jadi melalui tantangan ini ya saya cobalah untuk pertama kali ini dalam menuliskan. Ya oke, merdeka. Sekian ini yang saya tuangkan demi tahapan untuk menghias gapura ini. Ya, ini setelah selesai pewarnaan dan petetesan itu, nah ini hasil efeknya yang saya dapatkan. Nah, lebih alami. Dalam pengerjaan gapura ini saya pada hari selanjutnya cukup sendiri ya, cari ide itu, dan ya cukup suasana cukup panas juga ya, cukuplah ya buat tantangan juga lah untuk mewujudkan ide-idenya. Dan ini hasil efeknya. Nah, sepertinya sebenarnya sih kalau efeknya lebih bagus lagi ya, besar-besar tetesannya itu. Nah, ini saya akan cari demi huruf per huruf tuh nggak harus bagus. Nah, ini jadi kesannya kan alami, lebih oke lah gitu. Nah, nanti di bawah jalan ini akan saya gambar sesuatu, dan kiri kanan ini saya presiden pertama RI dan wakilnya. Nah, di ujung sana tuh ada juga pahlawan nasional di kiri kanannya, dan ada juga tulisan RT02. Nah, tahap selanjutnya saya tulis
sebelah kiri itu tahun 17/8/1945, dan sebelah kanannya 17/8/2022. Ini menghias di depan gapura 02. Ini kita manfaatkan barang yang sudah bekas. Ini batang pohon paya kita olah dijadikan hiasan, kita cat dan kita percantik di depannya ini. Solusi itu banyak sih, nggak harus yang mahal, asal kreatif itu bisa menciptakan beberapa banyak hal. Nih, jadi bisa meminimalisir biaya. Ini saya udah buat tulisannya, tinggal menghias di depannya. Ini batang-batang pohon itu kita cat dengan cat tembok. Ini hasil tampilan saya cat batang pohon itu, saya tempelkan di sela-sela ya. Nah, ini hasil dan tampak jauhnya. Dan pintu gerbang yang sebelah itu kiri kanannya nanti akan saya cat juga, cari ide selanjutnya. Nah, ini tulisan yang pakai tangan itu udah lumayan sempurna ya, sudah 100% lah. Penuangan ide untuk gapuranya, atau 90 nanti kan untuk pintu gerbangnya. Ada lagi saya ide-ide, mungkin saya cari lagi ide selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang tuh di pintu masuknya nanti saya gambar. Nah, ini saya gambar zebra cross, ditampil beda. Nah, ini zebra cross saya gambar itu. Nah, jadi kesannya lebih pintu masuk lah maksudnya gitu. Nah, ini saya ada putus-putus jalan ke sana tuh seperti jalan raya lah. Nah, ini tampaknya jadi menghiasnya lebih bagus. Yang lain pemasangan bendera ya, bentuk rantai gitu panjang yang dibeli oleh ibu-ibu pada saat malam itu juga langsung dipasang zigzag ya. Dan ini penulisan di banner yang kiri kanan itu ada gambar pahlawannya dan RT 02 di ruang kosong di belakangnya itu nanti zigzag ya. Ini penulisan ini dengan cat tembok dadakan ya, mungkin berharap cepat kering gitu. Ini pos yang sudah jadi, sambil dibantu juga dengan teman-teman tim yang lainnya. Ini saat di pos dan pemasangan benderanya saat malam ini di beberapa blok sampai ke ujung dan sampai melintasi antara tiap rumah, dia bentuknya zigzag. Dan ini yang bannernya itu sudah terpasang bagian, dan sambil menghias pos yang sudah bisa dipakai, yang pindah dari pos depan itu. Ini ada ruang rumah kosong itu dan kita manfaatkan, ternyata gayung bersambut bisa dipakai untuk pos dan lebih mempercantik, bisa nobar di sini juga. Saya pemasangan layar nih untuk bisa nobar nanti di sini. Nah, tempat sudah lebih sip lah, lebih besar daripada yang dulu di depan tuh hanya dekat pintu gerbang. Nah, ini saat pemasangan bersama menghias pos baru. Di dalam kerjasama ini tidak lupa juga di sini ada sediakan kopi dan gorengan untuk memberi semangat para pekerja sampai malam. Selanjutnya mewarnai garis kuning kotak di pos itu, karena kalau saya lihat tuh ubinya terlalu polos, jadi saya dapat ide membuat kotak, jadi kan mempercantik dan tampil beda. Ini posnya sudah selesai. Nah, ini hasilnya, jadi tampil beda, jadi nggak terlalu polos sederhana gitu, jadi ada sentuhan seni di situ. Alhamdulillah pos yang baru ini setelah pindah dari depan itu ini sudah cantik dihias dengan bagus. Ada tempat juga nobar, bisa tempat kumpul ajang
warganya di sini mengadakan kegiatan yang positif untuk perencanaan besoknya, atau saling untuk sambil ngopi-ngopi bareng untuk santai, dan ini sudah bagus. Nah, ada kegiatan untuk 17 Agustusan dan mengerjakan sesuatu untuk besoknya. Ini sudah disemen untuk dari warga. Ternyata ini ide ibu-ibu. Jadi kan lebih cantik, mana saya kasih hiasan kotak kuning itu untuk mempercantik. Jadi tambah akrab. Ini seperti kegiatan warga. Bisa nanti bisa nobar di sini. Di hari selanjutnya saya punya ide untuk menghias pintu gapuranya dengan kertas kresek beli itu. Saya potong-potong, ukurannya masuk di sela-sela pintu gerbang. Nah, ini pintu gerbangnya tadi saya sudah cat dengan warna putih full. Ini semuanya warnanya putih. Dan tinggal menghias di pintu ini. Ya, saya sengaja kasih ruangnya untuk jadi kesannya. Nah, ini udah tampilnya. Nanti kalau seandainya kena angin tuh, nah ini tampilannya. Jadi bergerak dia mengikuti irama angin. Itu yang membuat saya kesan tuh lebih unik lah gitu. Sederhana tapi bisa terkesannya beda. Nah, dengan alunan masuknya angin di sela-sela itu jadi berkibar dia. Tampilannya cukup berbeda dengan yang lain. Cukup sederhana dan murah. Dengan ide inilah sentuhan seni itu bergerak di satu tempat, dan inilah solusi yang sederhana saya wujudkan untuk mempercantik pintu gerbangnya, tampil unik, tampil beda, dan suatu solusi yang bagus. Ini saat foto bersama setelah selesai karnaval, ya, pada saat hujan.